Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun sibabul abid, bab mencela budak. Apa hukum mencela budak itu? Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah qal haddatsana Wasil al-Ahdab qal sami'tu al-Ma'rur ibn Suwaid yaqul ra'aitu Aba Dzarrin wa 'alaihi hullah wa 'ala gulami hullah fasa'alnahu 'an dzalik faqal inni sababtu rajulan fasyakani ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'ayyartahu bi ummi qultu na'am thumma qala inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab, ia berkata, aku mendengar Al-Ma'rur bin Suwaid berkata, aku melihat Abu Dzar mengenakan hullah, pakaian dua rangkap dari satu jenis, dan begitu juga budaknya menggunakan hullah, pakaian dua rangkap dari satu jenis. Maka kami pun bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Kemudian Abu Dzar pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mencela seseorang. Maka orang tersebut mengadukanku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bersabda kepadaku, apakah engkau cela ibunya? Apakah engkau mencela ibunya, menjelek-jelekan ibunya? Aku pun menjawab iya. Lalu beliau pun bersabda, sesungguhnya saudara-saudara kalian ini adalah pelayan-pelayan kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaknya memberinya makan dengan apa yang biasa ia makan, dan memberinya pakaian dengan apa yang biasa ia pakai. Dan jangan membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Kalau kalian membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka kerjakan, maka tolonglah mereka. Nah, ini hadisnya Bapak dari Abu Dzar, dari Ma'rur bin Suwaid ya. Jadi Ma'rur bin Suwaid suatu hari menyaksikan Abu Dzar memakai pakaian dua rangkap, dan budaknya juga memakai pakaian dua rangkap. Artinya majikan dengan budaknya sama. Maka Ma'rur pun bertanya kepada Abu Dzar, apa sebabnya bisa begitu? Abu Dzar pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mencela seseorang, lalu orang ini mengadukanku kepada Nabi. Jadi setelah dicela orang tersebut, orang itu pun mengadukan Abu Dzar kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya, apakah engkau menjelek-jelekkan dia terkait dengan ibunya? Artinya, apakah engkau mencela ibunya? Abu Dzar pun jawab, iya. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Dzar berkata kepada orang itu, wahai anak wanita ajam. Ajam itu wanita apa? Non Arab. Jadi dicela gara-gara dia bukan orang Arab. Wahai anak wanita ajam, wahai anak wanita hitam. Jelekkan, sebutkan kekurangan fisiknya, kekurangan nasabnya gitu. Nah, Abu Dzar mencela seperti itu. Maka Nabi pun menegurnya. Kamu mencela ibunya? Abu Dzar menjawab, iya. Maka di sini Nabi pun berkata, sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah pelayan-pelayan kalian.
Artinya para budak ini adalah pelayan-pelayan kita, saudara kita yang melayani kita. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Yang namanya budak itu kan di bawah kekuasaan majikannya. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka berilah ia makan dengan apa yang biasa ia makan. Nah, artinya siapa yang punya budak nih di bawah kekuasaannya, maka berilah makan budak tersebut dengan makanan yang biasa dimakan majikannya itu loh. Dan hendaknya memberikan pakaian kepadanya dengan pakaian yang biasa ia pakai. Artinya tidak beda antara majikan dengan budak. Lalu kalau membebani mereka pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan, dan jangan, kata Nabi, kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Artinya pekerjaan yang di luar batas kemampuan itu loh, yang sangat memberatkan. Nah, kalaupun kalian harus membebani mereka pekerjaan yang berat, yang tidak sanggup mereka kerjakan, maka hendaknya kalian menolong mereka. Nah, ini Bapak ya, ini adab seorang majikan kepada pembantu-pembantu mereka, kepada pembantunya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, tercelaknya atau larangan mencela budak dan semacamnya. Larangan mencela budak dan semacamnya. Mencelaknya seperti mencela fisiknya, mencela ibunya, orang tuanya, nasabnya, ini nggak boleh. Diharamkan dalam Islam. Dan itu adalah sifat jahiliyah. Makanya dalam riwayat lain, ketika Rasulullah memanggil Abu Dzar, Rasulullah tanya, apakah kamu mencela ibunya, wahai Abu Dzar? Abu Dzar menjawab, iya wahai Rasulullah. Disitulah Rasulullah bersabda, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih punya sifat jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak suka mencela nasab orang, mencela fisik orang, ini sifat jahiliyah. Dan ini hanya sifat orang bodoh, bukan orang yang berilmu. Nah, itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, anjuran dan perintah untuk bersikap baik kepada budak, pembantu dan semacamnya. Ya, sebab di sini Nabi menyatakan sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah pelayan kalian. Nabi menyatakan budak sebagai apa? Saudara. Pertanyaannya, kalau kita punya saudara nih, apakah kita mungkin menzaliminya, mencelaknya? Nggak mungkin kan? Nah, begitu pula budak. Budak itu saudara kita, maka tidak boleh kita rendahkan mereka. Nah, itu faidah kedua. Lalu faidah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini faidah terakhir, seorang muslim hendaknya bersikap tawadhu, rendah hati kepada siapapun, termasuk kepada budaknya. Jangan sampai dia merasa dirinya lebih tinggi dari budaknya sehingga menghina, merendahkan budak dengan seenaknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.